Pemerintah daerah menyoroti urgensi standar harga satuan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kabupaten Bovendigul masih membutuhkan tenaga dokter umum dan spesialis untuk menjawab peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah ini. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini Selasa 2 Juli 2024. Bersama saya Roman Agnesia Bermasih, inilah info Digul selengkapnya. Saudara, kita ke berita yang pertama. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bovendigul, Dr. Viviana Maharani Prodetokusumo menyoroti urgensi standar harga satuan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Karena tanpa standar harga yang jelas, akan timbul perbedaan harga satuan yang signifikan antar daerah. Perbedaan harga satuan yang besar dapat terjadi jika tanpa ada standar yang mengikat dan mempertimbangkan kondisi lokal setiap daerah. Tanpa standar harga satuan yang jelas, pemerintah daerah akan memiliki standar satuan harga yang jauh berbeda dengan daerah lain, di mana hal ini tentu akan mengganggu konsistensi dalam penggunaan alokasi anggaran. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Viviana Maharani Prodetokusumo mengatakan, tanpa disadari, harga satuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun APBD akan menyebabkan perbedaan harga satuan yang signifikan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Standar harga satuan pada masing-masing daerah dapat disusun dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di daerah tersebut. Tanpa standar harga satuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun APBD akan menyebabkan perbedaan harga satuan yang signifikan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Standar harga satuan pada masing-masing daerah dapat disusun dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu daerah. Standar harga satuan regional dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan dan diterapkan pada 5 jenis pengeluaran daerah. Standar harga satuan regional ditetapkan untuk digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Viviana juga menegaskan standar harga satuan di setiap daerah perlu disusun dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan yang berlaku. Hal ini tidak hanya memastikan konsistensi dalam alokasi anggaran, tetapi juga mendukung efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah, serta memperkuat tata kelola keuangan secara keseluruhan. Pentingnya kepatuhan terhadap standar ini sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik terkait standar harga satuan yang mana akan mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Organisasi perangkat daerah pengampu dana otonomi khusus diminta melaporkan setiap kegiatannya ke distrik maupun kampung yang menjadi lokasi fokus pelaksanaan program kerja yang bersumber dari dana otsus. Laporan ini sangat diharapkan agar pengelolaan dana otsus bisa tersampaikan ke masyarakat. Pengelolaan dana otonomi khusus tentunya sangat penting untuk diketahui seluruh masyarakat, khususnya orang asli Papua. Untuk itu, setiap organisasi perangkat daerah pengampu dana otonomi khusus diminta melapor setiap kegiatannya ke distrik maupun kampung yang menjadi lokasi fokus pelaksanaan program kerja yang bersumber dari dana otonomi khusus. Laporan ini sangat diharapkan agar pengelolaan dana otsus bisa tersampaikan ke masyarakat, di mana supaya mereka juga tahu program kerja apa yang dilakukan menggunakan dana otonomi khusus tersebut. Hal ini disampaikan Kepala Distrik Mindip Tanah Martin Rumpang usai dialog interaktif dana otonomi khusus di Kampung Oso, Distrik Mindip Tanah.
Menurutnya, OPD pengelola dana otonomi khusus untuk lokus Mindip Tanah dapat bekerja sama dengan pemerintah distrik agar masyarakat bisa diberi penjelasan tentang pembangunan fisik maupun non-fisik yang dilakukan menggunakan anggaran otsus tersebut. Pasalnya selama ini masyarakat mengeluh karena belum merasakan dana otonomi khusus, mereka tidak mengetahui pembangunan apa yang dilakukan menggunakan dana otsus. Dijelaskan perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah maupun distrik dan kampung agar masyarakat tidak lagi bertanya-tanya kemana dan untuk apa dana otsus digunakan. Jadi saya kira setelah pertemuan hari ini, maka ada kesan, ada pengetahuan baru yang dirasakan yang didapat oleh masyarakat. Selama ini memang masyarakat mengatakan kami tidak merasakan. Intinya mereka tidak tahu bahwa dana otsus itu baik dalam bentuk non fisik dan juga ada baik dalam bentuk fisik. Nah, hari ini mereka tahu penjelasan itu. Sekolah yang dibangun, puskesmas yang dibangun dengan sarana-sarana umum yang ada dibangun di masyarakat. Mereka baru tahu hari ini kalau itu ada dana otsus. Nah, untuk harapan kita juga ke depan, saya sebagai pemerintah distrik, kami mohon agar kegiatan yang masuk di distrik oleh pihak-pihak ketiga dari dinas untuk menghargai kami pemerintah segera melapor juga, supaya kami bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini ada dana otsus. Jadi pengetahuan itu yang selama ini mereka tidak dapat. Nah, kita bersyukur bahwa hari ini setelah pertemuan ini, maka masyarakat paling tidak sebagian besar masyarakat sudah tahu bahwa ternyata dana otsus bukan hanya non fisik tapi fisik juga. Diakui Kepala Distrik Mindip Tanah melalui kegiatan dialog interaktif penggunaan dana otonomi khusus, ada pengetahuan baru yang didapatkan oleh masyarakat. Selama ini memang masyarakat bingung dan belum mengetahui secara pasti aliran dana otsus tersebut, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Namun kini sudah ada penjelasan sehingga mereka telah memahami bahwa ada sebagian dana otsus yang dialokasikan untuk pembangunan sekolah, puskesmas maupun sarana umum lainnya di distrik Mindip Tanah. Kedepan sebagai pemerintah distrik, Martin berharap kegiatan yang menggunakan dana otsus di distrik Mindip Tanah harus dilaporkan pada pihaknya, sehingga pemerintah distrik bisa menyampaikan kepada masyarakat terkait kegiatan pembangunan yang dilakukan menggunakan dana otsus. Sebagai Kepala Wilayah Mindip Tanah, Martin Rumpang mengapresiasi Dinas Kominfo yang telah menginisiasi dialog penggunaan dana otsus dengan menghadirkan beberapa OPD pengguna dana otonomi khusus. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Info Digul akan kembali.
Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan penjuru dunia meningkat, tidak terkecuali dengan pengguna internet di Indonesia yang setiap tahun terus tumbuh secara signifikan. Keberadaan internet, terutama media sosial, telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, kehadiran internet pun turut mengundang berbagai kemungkinan masalah. Agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial, mari kita belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau detail dan jadwal kehidupan sehari-hari. Kedua, berhati-hati membagikan konten. Hindari menyebarkan konten pornografi dan sara seperti informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus berpijak pada fakta dengan menunggu klarifikasi dan konfirmasi. Tanpa ada kejelasan sumber data, bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial tersebut merupakan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan opini negatif sehingga merugikan banyak orang. Keempat, menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang sopan dan layak dengan siapapun pada saat berinteraksi melalui media sosial. Cukup mudah kan untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak? Yuk saatnya bijak dalam bermedia sosial. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Dinas Kesehatan Bovendigul akan mengusulkan penambahan tenaga kesehatan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2024. Penambahan nakes ini untuk memastikan ketersediaan tenaga medis yang memadai dalam mendukung proses pelayanan kesehatan. Peningkatan jumlah formasi kesehatan yang akan diajukan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pegawai saat ini, tetapi juga untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan pelayanan kesehatan di masa mendatang. Hal ini juga sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan aksesibilitas dan mutu layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Bovendigul. Usulan kebutuhan formasi ini merupakan bagian dari upaya strategis Dinas Kesehatan untuk menjawab ketersediaan aparatur dengan mengisi semua sektor fasilitas kesehatan masyarakat yang ada di daerah ini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Dr. Meli Teresia Manopo mengatakan pihaknya sudah menginput data kebutuhan formasi dalam aplikasi Siakba, di mana untuk menjawab kebutuhan tenaga medis yang ada di puskesmas, rumah sakit, dan bahkan untuk Dinas Kesehatan sendiri. Pengusulan kebutuhan ini mencakup berbagai jenis tenaga kesehatan, mulai dari dokter umum, dokter spesialis, perawat, hingga tenaga medis pendukung lainnya. Tentu kita tetap harus mengusulkan karena kita sudah menginput di dalam aplikasi sistem kita kebutuhan-kebutuhan yang ada di puskesmas, yang ada di rumah sakit, bahkan yang ada di dinas sendiri.
Dr. Meli juga menekankan pentingnya proses rekrutmen yang transparan dan kompetitif. Hal tersebut untuk memastikan seleksi CASN dapat menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dan berkualitas. Usulan kebutuhan petugas kesehatan ini nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM Bovendigul. Diharapkan dengan adanya usulan ini, kebutuhan akan tenaga kesehatan dapat terpenuhi secara optimal, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa tetap berjalan dengan baik dan lancar. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Kabupaten Bovendigul masih membutuhkan tenaga dokter umum dan spesialis untuk menjawab peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Dr. Meli Teresia Manopo dalam wawancara terbarunya mengenai tantangan dalam sektor kesehatan di daerah pedalaman Papua. Kekurangan tenaga dokter di Kabupaten Bovendigul sangat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah pedalaman dan terpencil. Untuk itu, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan akan terus berupaya memperbaikinya dengan memprioritaskan penambahan jumlah tenaga dokter untuk mengisi setiap sektor fasilitas kesehatan yang ada di daerah ini. Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul, Dr. Meli Teresia Manopo menjelaskan kebutuhan akan tenaga dokter sangat mendesak, mengingat banyaknya jumlah penduduk yang tersebar di berbagai wilayah pedalaman dan terpencil sulit dijangkau. Terutama untuk saat ini, kebutuhan dokter umum yang berada di puskesmas terjauh masih sangat kurang. Daerah ini membutuhkan lebih banyak dokter umum untuk memastikan pelayanan kesehatan yang baik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul. Tentu kita tetap harus mengusulkan karena kita sudah menginput di dalam aplikasi sistem kita kebutuhan-kebutuhan yang ada di puskesmas, yang ada di rumah sakit, bahkan yang ada di dinas sendiri. Sebagaimana diketahui, sulitnya kondisi geografis dan infrastruktur yang terbatas menjadi salah satu tantangan utama dalam menyediakan layanan kesehatan yang merata di daerah ini. Pentingnya peningkatan fasilitas kesehatan di daerah pedalaman untuk mendukung keberhasilan program kesehatan masyarakat. Menurut Dr. Meli, pihaknya sedang berupaya untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di setiap puskesmas dengan mendukung pendidikan serta pelatihan bagi tenaga kesehatan lokal. Diharapkan permintaan kebutuhan bisa terpenuhi melalui program rekrutmen dan penempatan dokter umum yang kompeten dan siap bekerja demi kesehatan masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi disparitas akses terhadap layanan kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan penjuru dunia meningkat, tidak terkecuali dengan pengguna internet di Indonesia yang setiap tahun terus tumbuh secara signifikan. Keberadaan internet, terutama media sosial, telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, kehadiran internet pun turut mengundang berbagai kemungkinan masalah. Agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial, mari kita belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau detail dan jadwal kehidupan sehari-hari. Kedua, berhati-hati membagikan konten. Hindari menyebarkan konten pornografi dan sara seperti informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus berpijak pada fakta dengan menunggu klarifikasi dan konfirmasi. Tanpa ada kejelasan sumber data, bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial tersebut merupakan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan opini negatif sehingga merugikan banyak orang. Keempat, menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang sopan dan layak dengan siapapun pada saat berinteraksi melalui media sosial. Cukup mudah kan untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak? Yuk saatnya bijak dalam bermedia sosial. Terima kasih Bapak Mama dan Bapak Saudara dong semua, Anda masih tetap bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Sekolah Taman Kanak-Kanak Santa Agnes Tanah Merah menggelar in-house training selama 5 hari untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dan non-pendidikan. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Santa Agnes Tanah Merah, Suster Maria Oliva Silubun PBHK menyebut, kegiatan in-house training yang digelar pihaknya bertujuan untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar tahun ajaran 2024-2025. Selain itu, dalam kegiatan evaluasi tersebut ada sejumlah program yang dilaksanakan. Salah satunya yaitu program kerja kepala sekolah, di mana menetapkan dan menerapkan standar kompetensi minimal tenaga kependidikan serta menggunakan seragam sesuai ketentuan. Kemudian yang menjadi keputusan dalam in-house training ini adalah yang pertama penyusunan KOSP tahun ajaran 2024-2025, yang kedua penyusunan dan pelaksanaan program kerja kepala sekolah dan setiap bidang, yang ketiga pembentukan komite sekolah, yang keempat penyusunan reward dan punishment melalui disiplin positif, yang berikut pembagian job kerja dan tugas mengajar, dan yang terakhir nomor surat dimulai pada nomor 1 di setiap bulannya. Kegiatan IHT dihadiri juga oleh perwakilan orang tua untuk memberikan evaluasi, masukan dan harapan
tentunya dalam perkembangan sekolah ini. Tidak lupa pula hadir di acara pembukaan Pastor Paroki Hati Kudus Tanah Merah, Kepala Bidang PLS Bapak Petrus Delen, dan juga Kepala Pengawas Bapak Emmanuel Wedo. Dan seluruh proses kegiatan diakhiri dengan penandatanganan dokumen rekomendasi dan keputusan oleh kepala sekolah dan oleh para guru, disaksikan oleh Kepala Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul. Selanjutnya, Suster Oliva menegaskan yang menjadi keputusan in-house training adalah penyusunan KUSP tahun ajaran 2024-2025 serta pembentukan komite sekolah. Hal ini dilakukan agar para tenaga pendidik dan non-pendidik yang bekerja senantiasa mengikuti aturan yang sudah disepakati bersama dalam kegiatan tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan selama kurang lebih 5 hari ini dihadiri orang tua siswa, pengawas sekolah, pastor paroki, dan kepala bidang PLS dari Dinas Pendidikan. Sehingga kegiatan in-house training diakhiri dengan penandatanganan dokumen rekomendasi dan keputusan kepala sekolah serta para guru yang hadir. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Momentum perayaan Hari Minggu Sedunia ke-61, karya Kepausan Indonesia Keuskupan Agung Merauke melaksanakan kegiatan temu teman misionaris bagi anak-anak sekami se-KVKPAN Tanah Merah. Kegiatan temu misionaris ini dilakukan untuk mengajak generasi muda Katolik mengenal tentang karya misionaris agar mereka terpanggil menjadi iman maupun biarawati. Memperingati Hari Minggu Sedunia yang ke-61 tahun, karya Kepausan Indonesia Keuskupan Agung Merauke melaksanakan temu teman misioner di Aula Cendrawasih Gereja Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Salah satu pembimbing dari karya Kepausan Indonesia Keuskupan Agung Merauke, Ohni Octavianus, menyebut kegiatan temu teman misioner ini dilakukan agar anak-anak sekami yang dididik lebih dekat dan saling mengenal satu sama lain. Selain itu, kegiatan ini bertujuan memperkenalkan anak-anak sekami sejak dini tentang karya misioner agar mereka terpanggil menjadi imam, biarawati maupun pelayan umat lainnya. Salam misioner untuk kita semua. Hari ini, beberapa hari ini, karya Kepausan Indonesia bersama dengan pengurus kami KVKPAN Tanah Merah berkumpul di pusat KVKPAN Tanah Merah dalam rangka kegiatan promosi panggilan dalam kaitan dengan Hari Minggu Panggilan Sedunia ke-61 tahun 2024. Pada kesempatan ini ada kegiatan TTM, temu teman misioner bagi anak dan remaja, dalam hal ini anak sekami dari KVKPAN Tanah Merah. Dan yang bisa jumpa dalam kegiatan ini ada beberapa paroki, dari Paroki Tanah Merah sendiri selaku tuan rumah, kemudian dari Paroki Asiki dan Paroki Getentiri. Jumlah peserta sekitar kurang lebih 120 orang bersama dengan para pembina. Dalam kegiatan ini diselingi oleh materi-materi tentang panggilan, bagaimana anak-anak sekami sejak usia dini dipanggil untuk menumbuhkan benih-benih panggilan, baik menjadi imam, biarawati, tetapi juga mereka diberikan materi khusus bagaimana mereka bermisi lewat menggunakan media sosial, Facebook, WA, dan lain-lain. Diketahui jumlah peserta anak-anak dan remaja sekami yang hadir dalam kegiatan temu teman misioner berjumlah 120 orang yang datang dari 3 KVKPAN, yaitu KVKPAN Asiki, Getentiri, dan Tanah Merah sendiri sebagai tuan rumah. Generasi muda Katolik ini akan dibekali dengan materi khusus agar mereka mampu bermisi lewat media sosial dan bertanggung jawab mempromosikan panggilan iman Katoliknya. Selain itu, mereka juga diharapkan mampu melibatkan diri dalam berbagai kegiatan pembinaan iman dan berbagai kegiatan rohani lainnya. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi terakhir tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, guk bagenep, guk bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada, kamu ada karena saya ada.
Saya Romana Agnesia Barmase, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.